Anas Urbaningrum mengaku siap jika KPK menahan dirinya pasca libur Lebaran ini. Anas juga memberikan komentarnya terkait pelaksanaan konvensi Partai Demokrat. Berikut wawancara tim TV One bersama Anas Urbaningrum selengkapnya. Kesibukan Mas Anas akhir-akhir ini ataupun di bulan Ramadan ini apakah bertambah Mas atau tetap sama di hari-hari sebelumnya? Sama, normal lah kalau kesibukan, tapi kalau khusus Ramadan memang lebih banyak menikmati sebagai waktu untuk ibadah Ramadan, puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Ngomong-ngomong, kemarin ada undangan juga, satu undangan buka puasa di KPK Mas itu. Mas Anas nggak bisa hadir. Ya, kebetulan saya ada acara yang sudah dijadwalkan lama di luar kota. Saya sudah komunikasi, rasanya susah untuk dibatalkan, jadi memang minta dijadwalkan ulang. Karena banyak sekali dengungan-dengungan sesungguhnya ini Mas, dari lembaga anti korupsi, bahkan politisi-politisi yang menyatakan bahwa ya sebelum Lebaran kalau boleh Mas Anas sudah ditahan KPK. Tidak ada masalah kapan saja, meskipun menurut saya kan tidak wajib ya, karena tidak ada kewajiban sesungguhnya seseorang itu ditahan, tetapi itu otoritas KPK lah. Kapan saja saya kira tidak ada soal. Tapi untuk Mas Anas sendiri sudah mendengar statement dari Abraham Samad, Ketua KPK, yang menyatakan setelah Lebaran Mas Anas akan ditahan gitu. Intinya adalah bahwa perlu sikap yang adil gitu. Perlu sikap yang adil. Kalau menyangkut Kongres misalnya, ya, tentu semuanya harus diteliti. Kalau kita adil kan gitu. Itu saja sebetulnya intinya, pesannya seperti itu. Adil itu kan penting, memperlakukan sesuatu dengan adil itu salah satu yang penting. Jika suatu saat ditahan oleh KPK, Mas Anas siap? Isunya bukan siap atau tidak siap gitu. Karena ketika kita susah untuk membedakan antara fitnah, pesanan dan penegakan hukum, ya, maka ditahan atau tidak ditahan itu sama saja, ya. Jadi yang penting adalah bagaimana proses yang adil nanti. Bagaimana tanggapan keluarga? Tanggapan keluarga ya biasa saja dari dulu ya, begitu. Legowo gitu ya Mas ya? Ya? Legowo Mas? Kalau legowo pasti tidak legowo kan. Kalau Anda mendapatkan fitnah dan fitnah itu dilembagakan, tentu susah untuk dibilang legowo. Tetapi sebagai realitas itu harus dihadapi dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, ikhlas dan berani. Sekarang jelang konvensi, ada banyak sekali nama yang disebut-sebut akan ikut dalam konvensi. Mungkin Mas Anas juga tahu, ada nama Dahlan Iskan, ada Mahfud MD, dan Gita Wirjawan, dan bahkan ada nama-nama yang sudah menempati posisi di dalam partai. Mas Anas melihat konstelasinya seperti apa? Sampai sekarang juga kita belum tahu apa yang disebut sebagai formasi komite konvensi misalnya, siapa saja yang akan menjadi peserta konvensi, siapa yang diundang, dari yang diundang itu siapa yang mau, siapa yang tidak mau, kita kan juga belum tahu. Tapi yang pasti secara politik memang konvensi itu hampir bisa dibilang sebagai satu-satunya jalan untuk mendongkrak elektabilitas Partai Demokrat selain BLSM ya. Ya, saya hanya minta tanggapan dari Mas Anas atas nama-nama yang tersebut yang bakal dikatakan ikut calon konvensi. Pandangan pribadi Mas Anas untuk nama Gita Wirjawan? Gita Wirjawan tokoh muda, diberi peran yang penting sekarang oleh Presiden, di luar disebut sebagai salah satu menteri kesayangan Presiden, ya kita belum tahu elektabilitasnya seperti apa, tapi saya lihat sudah usaha sering belusukan ke pasar-pasar, ada